Roma sekali lagi disebut-sebut sebagai tujuan yang mungkin bagi striker Sevilla Youssef En-Nesyri. Pemain internasional Maroko itu dikaitkan sebagai kandidat pengganti Romelu Lukaku di ibu kota Italia. Menurut Gianluca Di Marzio dari Sky Sport, Roma telah menyalakan kembali minat mereka pada En-Nesyri setelah laporan minat mereka kepadanya pertama kali muncul pada bulan Juni. Di Marzio menambahkan bahwa Fenerbahce dan Quetzia asuhan Jose Mourinho juga ikut dalam perlombaan mendatangkan pemain tersebut. Sevilla dilaporkan meminta 20 juta euro untuk En-Nesyri yang mencetak 19 gol dan 3 assist dalam 40 penampilan di semua kompetisi musim lalu. Roma bukan satu-satunya klub Italia yang telah memulai pembicaraan dengan Nicolas Valentini dari Boca Juniors. Bek asal Argentina itu juga disebut-sebut menjadi incaran Fiorentina. Dengan penunjukan Palladino, Viola ingin memperkuat pertahanan mereka. Menurut jurnalis Italia Alfredo Pedula, Valentini adalah pemain yang sangat diminati Fiorentina. Pihak Tuscan telah membuka pembicaraan dengan agen pemain tersebut dan memberikan tekanan pada Roma dalam perlombaan mendatangkan pemain berusia 23 tahun itu. Udinese juga dikabarkan telah menunjukkan minat kepada Valentini namun masih tertinggal. Houssem Aouar tertarik dengan Liga Pro Saudi. Gelandang Roma yang kurang diminati telah dimasukkan dalam daftar transfer keluar klub dan sekarang mencari tujuan baru. Setelah hanya 1 tahun di ibu kota Italia, Aouar diperkirakan akan pindah lagi, setelah gagal meyakinkan selama masa singkatnya di Giallorossi. Menurut jurnalis Italia Gianluigi Longari dari Sport Italia, Aouar adalah target konkret bagi klub Saudi Al-Ittihad. Al-Ittihad semakin dekat dengan Laurent Blanc sebagai manajer baru mereka dan Aouar dikabarkan merupakan salah satu pemain yang diminta pelatih Prancis itu selama negosiasi dengan klub Saudi tersebut. Roma ingin menyusun kontrak baru untuk Paulo Dybala. Penyerang Argentina itu dianggap sebagai komponen penting skuad Daniele De Rossi dan keinginan sang pelatih adalah untuk memperpanjang masa tinggal Dybala di ibu kota. Banyak yang membicarakan tentang masa depan Dybala karena ia hanya memiliki 1 tahun tersisa dalam kontraknya dengan Roma. Menurut calciomercato.com, Roma ingin menyelesaikan draft kontrak baru dalam beberapa hari mendatang. Tujuan Giallorossi adalah menyelesaikan kesepakatan umum dengan pemain tersebut sebelum hari pernikahannya pada tanggal 20 Juli. Seperti dilansir portal berita tersebut, tujuannya adalah untuk menutup semua spekulasi tentang masa depannya sebelum kepergiannya dengan pembaruan kontrak, dengan angka tidak kurang dari 7 juta euro bersih per tahun dan perjanjian hingga 2027. Inggris mengalahkan Belanda 2-1 di semifinal Piala Eropa 2024. Gol kemenangan The Three Lions hadir di injury time. Belanda vs Inggris berlangsung di Signal Iduna Park, Kamis tanggal 11 Juli tahun 2024 dini hari WIB. Belanda sempat memimpin lebih dulu lewat Xavi Simons dan kemudian Harry Kane mengimbangi 1-1 sampai turun minum. Gol penentu kemenangan Inggris datang di injury time. Ollie Watkins mencatatkan namanya di papan skor untuk membawa Inggris menang 2-1 dan ke final bertemu Spanyol. Pertandingan berjalan seru usai wasit meniup peluit pertama. Belanda sudah memimpin 1-0 di menit ke-7 lewat bola tembakan Xavi Simons dari luar kotak penalti. Inggris mencoba merespons lewat tembakan Harry Kane dari luar kotak penalti yang ditepis Bart Verbruggen. Kane kembali melepaskan di menit ke-13. Kali ini tendangan volinya di kotak penalti tak mengarah ke target dan Kane tergeletak karena kakinya saat menembak di adang Denzel Dumfries. Wasit Felix Sweyer kemudian meninjau lewat VAR dan memutuskan hadiah penalti untuk Inggris. Kane maju sebagai eksekutor dan mengubah skor menjadi 1-1 di menit ke-18. Jordan Pickford membuat penyelamatan gemilang di menit ke-64. Dia menepis sontekan Virgil van Dijk dari umpan sepakan bebas. Bukayo Saka sempat mencetak gol di menit ke-79. Gol itu kemudian dianulir karena Kyle Walker dalam posisi offside sebelum melepaskan umpan tarik ke Saka. Gol didapatkan Inggris pada injury time. Ollie Watkins merobek gawang Belanda dari sudut sempit dan membawa Inggris menang 2-1.
Roma secara resmi mengumumkan perekrutan transfer besar pertama mereka pada musim panas ini, Enzo Levy. Setelah negosiasi yang panjang, klub mengonfirmasi bahwa gelandang tersebut telah bergabung dengan status transfer permanen dari Rennes, dengan menandatangani kontrak selama 5 tahun. Pengumuman tersebut muncul beberapa hari setelah klub Prancis tersebut menerima tawaran transfer Giallorossi senilai sekitar 23 juta euro termasuk bonus. AS Roma dengan senang hati menyambut gelandang Prancis Enzo Levy ke klub, tulis klub ibu kota itu di situs web mereka. Pemain berusia 24 tahun ini bergabung dari Rennes, setelah menimba ilmu di Lorient. Sebagai pemain internasional Prancis U20, U21, dan U23, Enzo telah tampil lebih dari 130 kali di Ligue 1 dan membangun reputasi internasional yang berkembang pesat berkat visi, dinamisme, dan keterampilannya dalam bola mati. Menambahkan, "Selamat datang di Roma, Enzo." Leandro Paredes dikabarkan tergoda dengan tawaran gila dari Liga Pro Saudi. Gelandang Argentina saat ini dihadapkan dengan keputusan sulit mengenai masa depannya di Roma. Menurut calciomercato.com, agen pemain telah menerima tawaran luar biasa dari klub Saudi dan telah meminta Paredes untuk mempertimbangkannya. Roma dapat memilih untuk menjualnya, untuk menghindari kehilangan dia secara gratis dalam waktu 1 tahun karena sejauh ini belum ada pembicaraan mengenai kemungkinan kontrak baru. Namun, sang pemain ingin menunggu hingga akhir Copa America untuk membuat keputusan. Pembicaraan antara Arsenal dan Bologna untuk Riccardo Calafiori masih berlangsung. Bologna bersikeras pada biaya 50 juta euro. Tidak ada rencana untuk mengurangi harga karena mereka berutang 50% kepada FC Basel. Arsenal ingin memasukkan tambahan sebagai bagian penting dari kesepakatan. Calafiori menginginkan Arsenal menunggu mereka. Tetapi Arsenal menawarkan 40 juta euro. Pembicaraan makin menemui kesepakatan menunggu Arsenal menaikkan sedikit penawaran yang membuat Bologna bersedia melepas Calafiori untuk menginjakkan kakinya di Stadion Emirates. Arsenal membuat keputusan penting apabila berhasil merekrut Calafiori karena stok lini belakang yang melimpah.